Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali pada hari ini Kamis 21 Mei 2020. Bapak Ibu tahu hari ini hari apa? Sebagai umat percaya inilah hari raya, hari kenaikan Yesus ke sorga. Ini satu momentum, sebuah sukacita besar bagi umat percaya bahwa Yesus yang telah mati, dia sudah bangkit. Tetapi hari ini dia telah naik ke sorga, membuktikan bahwa dia adalah Raja di atas segala raja. Patutlah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu kita masuk dalam ibadah syukur kita. Kita memuji memuliakan Tuhan, mengagungkan atas kemenangannya yang sudah dia kerjakan di tengah dunia ini untuk setiap Bapak Ibu dan saya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita bersama-sama dengan lantang, dengan gegap gempita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau berseru glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Dia sudah menang dan dia naik ke surga. Kita patut memuji namanya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Hallelujah, hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, Tuhan Yesus Kristus, ketahuilah bahwa pertolongan kita dalam kebaktian kenaikan Yesus Kristus ke sorga adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus kiranya turun menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Pembimbing kita pada ibadah kenaikan Kristus ke sorga terambil dari Kisah Rasul 1 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke sorga. Itulah nats pembimbing pada pagi hari ini. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saat ini dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri, mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Mazmur 32 ayat 5 berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Mari kita satukan hati kita bersama-sama merendahkan diri, menghadap Tuhan. Kita mengaku dosa kita, memohon pengampunan. Betapa kami sadari ya Tuhan, bahwa kami orang-orang yang tidak layak di hadapan. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan dari. Tidak ada apa yang kami lakukan yang tidak Engkau tahu. Tidak ada yang kami pikirkan dan katakan yang tidak Engkau dengar. Engkau Allah yang maha mendengar, maha mengetahui. Itulah sebabnya Bapa, sebelum lebih dalam kami memasuki akan ibadah kami pada hari ini, dengan segala kerendahan hati kami datang padamu. Kami mau mengaku kepadamu Tuhan.
bahwa kami telah berdosa kepada-Mu. Kami telah melukai dan mendukakan hati melalui pikiran kami, perkataan kami, bahkan melalui setiap sikap dan perbuatan kami. Ampunilah kami Tuhan, kasihanilah kami, sehingga kami boleh layak di hadapan, sehingga kami boleh menikmati kehadiran Tuhan dalam ibadah syukur kami di hari ini. Dan kami pulang tidak seperti kami datang. Kami membawa berkat-berkat Tuhan yang melimpah atas lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Dengan iman dan keyakinan kami percaya bahwa Tuhan mendengar doa kami dan Tuhan sudah mengampuni segala dosa dan salah kami. Karena itu kami bersyukur menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mendengarkan berita anugerah serta petunjuk hidup baru sebagai respon kita atas pengampunan yang Tuhan sudah anugerahkan. Efesus 4 ayat 7, 17 dan 30 berkata, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita boleh mengalami pengampunan Tuhan dan boleh menerima berita anugerah serta mendengarkan petunjuk hidup baru. Karena itu mari tugas kita saat ini, mari kita meresponi dengan syukur, tetapi juga mari kita rindu supaya kita dapat hidup dan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Karena itu mari siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan dan sungguh kita hidupi dalam kehidupan kita setiap hari. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Aku buka mata hatiku dan seluruh hidupku Kerinduan hati kami ya Tuhan, bahwa sungguh hati kami haus akan firman.
Karena firman-Mu itulah firman yang berkuasa, firman yang sungguh mampu mengubah segala sikap hati, pikiran, dan segenap keberadaan kami. Karena itu kami sungguh rindu firman-Mu, menyapa kami, menguasai hati kami, dan menuntun dalam segenap hidup kami. Kami bersyukur kesempatan ini kami akan mendengarkan firman. Mari Tuhan, Engkau Roh Kudus buka hati kami, agar kami sungguh-sungguh diterangi oleh-Mu, dituntun oleh-Mu, sehingga kami memahami firman Tuhan. Kami sungguh boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang memberitakan, menyaksikan, dan memuliakan nama-Mu. Biarlah lewat hidup kami, sungguh nama Tuhan dimuliakan, dan banyak orang diberkati oleh Tuhan. Kami sedia menyambut firman-Mu ya Tuhan. Karena itu bersabdalah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Beginilah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama denganmu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah semua kita yang mendengar serta memelihara dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga bersama seluruh orang percaya di muka bumi ini. Dan sesungguhnya ini adalah peristiwa yang sangat penting, yang sangat istimewa, yang merupakan sebuah sejarah dalam hidup manusia, khususnya bagi orang percaya, bahwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga bukanlah merupakan cerita fiksi atau mitos atau dongeng, apalagi sebuah metafora. Bapak Ibu perhatikan bahwa Yesus setelah menggenapi misi Allah datang ke dalam dunia, bahwa dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus kembali ke sorga sebagaimana yang dikatakannya, bahwa aku dari atas, aku bukan dari dunia ini. Itu dicatat dalam Yohanes 8 ayat 23. Maka kenaikannya ke sorga adalah bukti sekaligus penegasan kepada dunia bahwa dia benar-benar Tuhan, dia benar-benar utusan Allah, dia berasal dari sorga dan dia akan kembali ke sorga. Bagi dialah segala kemuliaan untuk selama-lamanya. Maka patutlah kita memuji
dan memuliakan serta berkata, Soli Deo Gloria, glory glory haleluya, glory glory haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Itu sebabnya tema kita hari ini sungguh-sungguh merespon dan menyambut supaya kita bersaksi, kita menceritakan bagi kemuliaan Kristus. Nah, pertanyaannya, bersaksi bagi kemuliaan Kristus itu seperti apa? Bagaimana? Nah, setidaknya ada 3 ciri, ada 3 tanda bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Ya. Nah, yang pertama, bahwa bersaksi bagi kemuliaan Kristus itu bersifat personal, yang original, ya, bukan yang KW begitu ya, bukan yang pura-pura, tapi bersifat personal. Saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa yang perlu mendapat perhatian di sini bahwa Yesus tidak mengatakan kepada murid-murid untuk bersaksi, melainkan Yesus sampaikan apa? Untuk menjadi saksi. Ya. Bandingkan ayat 48, dikatakan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kemudian dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yesaya 43 ayat 10 juga dikatakan kamu ialah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Artinya saksi itu bersifat personal. Tuhan memanggil dan Tuhan sungguh-sungguh menetapkan, menunjukkan kamu. Ya. Ini bukan diambil dari mana-mana begitu, sembarang tidak. Tapi Tuhan begitu sungguh spesial, sangat istimewa, sangat khusus. Ya. Dan sifat personal dan khusus itu kalau kita memperhatikan ayat 45, di sana dikatakan, di dalam ayat 45 firman Tuhan berkata, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara, itu khusus itu. Ya. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin ya kita mengerti panggilannya. Ya. Kita mengerti tujuan kita. Kita mengerti tugas-tugas kita. Kemudian di dalam ayat 48 berkata, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ya. Kemudian ayat 49 berkata juga, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi bersaksi itu tidak sembarang. Dia mendapat sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Ya. Bahkan dikatakan di ayat 50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Nah, ini lebih spesial lagi. Tuhan bawa mereka khusus di satu tempat, dan di sana Tuhan sungguh-sungguh memberkati mereka, mengangkat tangan khusus untuk mereka. Nah, saudara-saudara, inilah bicara tentang saksi. Jadi bersaksi dan menjadi saksi itu satu hal yang berbeda. Nah, kalau begitu di mana arti personal yang original itu, saudara? Nah, jawabannya ada di sini. Apa bedanya bersaksi dan menjadi saksi? Seorang bisa bersaksi tanpa menjadi saksi, tetapi seorang tidak bisa menjadi saksi tanpa bersaksi. Ya, kalau kita ilustrasikan sama dengan seorang bisa menghakimi tanpa menjadi hakim, gitu ya. Tapi seorang tidak bisa menjadi hakim tanpa menghakimi, karena tugasnya memang apa? Menghakimi, mengadili. Nah, pekerjaan seorang hakim adalah menghakimi. Nah, kalau kita hanya disuruh bersaksi, maka kita hanya akan bersaksi pada saat di mana kita bersaksi. Misalnya, sewaktu disuruh ya pergi penginjilan, memberitakan Injil, atau sewaktu kita bersaksi di gereja, ya, atau di persekutuan doa. Biasa itu dalam liturgi ada ruang kesaksian kan? Atau dipanggil tuh baru bersaksi tuh kan? Ya. Tapi kalau kita menjadi saksi, ya, maka seluruh hidup kita adalah saksi, ya, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan,
atau katakan kita adalah saksi. Ya. Waktu saya menjadi pendeta, maka seterusnya saya menjadi pendeta. Saya tidak menjadi pendeta hanya sewaktu saya berkhotbah atau memimpin sakramen. Saya tetap adalah pendeta waktu saya berolahraga, waktu saya pergi ke pasar misalnya, waktu juga saya menyetir mobil, dan selain sebagainya. Jadi saudara, kalau orang Kristen dikatakan menjadi saksi, berarti apa? Seluruh hidup orang Kristen itu adalah sebuah kesaksian tentang siapa? Tentang Kristus. Bukan hanya pada saat dia melayani di gereja, tetapi di mana saja, termasuk di rumah Anda saat ini. Saudara-saudara jemaat yang ada di rumah, ya, mari kita harus menjadi saksi. Ya, kita sungguh-sungguh menampakkan itu dalam keseharian-harian kita. Ya. Ada seorang istri komplain dengan Pak Pendetanya, dan dia mungkin saking tidak suka dengan suaminya, dia melaporkan supaya suaminya itu lebih baik tinggal di gereja. Kenapa? Karena kalau di gereja suaminya baik sekali, ya. Suaminya panggil dia, wah lembut sekali, ya. Mama lah, sayang lah, ya kan? Begitu. Tapi kalau sudah di rumah, waduh, itu piring terbang kemana-mana itu, kan? Panggilnya bukan sayang, tapi woi, ya, sudah panggilnya bukan lagi nama, ya, tapi istilah-istilah yang tidak baik. Itu sebabnya istrinya bilang lebih baik di gereja, karena di gereja suaminya pokoknya malaikat aja kalah. Ya. Nah saudara-saudara, nah inilah yang terjadi. Kalau bicara hanya bersaksi, orang bisa saja bersaksi, menceritakan. Tapi di sini dituntutlah menjadi saksi. Jadi hidup kita mau di rumah, mau di gereja, di kantor, di lapangan, di mana saja, di pasar, mari kita harus menjadi saksi. Amin. Inilah yang Tuhan mau. Ya. Sekarang coba kita pikirkan ketika kita berbuat ini dan itu. Ya. Misalnya di luar rumah kita, misalnya pergi ke pasar. Ya. Bagaimana kita dilihat oleh orang lain? Apakah orang tertarik dengan hidup kita, atau malah orang tidak suka dengan kehadiran kita? Ada banyak juga orang Kristen, kalau di gereja ditugaskan penerima tamu senyum-senyum di depan gereja menyambut. Tapi begitu sudah hari Senin ketemu di pasar, itu lagi senyumnya. Kadang-kadang dia bertanya, siapa kamu, katanya, padahal baru ketemu hari Minggu gitu. Nah itu kan kadang-kadang yang terjadi. Itu sebabnya banyak orang hanya sebuah lip service, hanya sebuah penampilan saja. Tapi itukah saksi? Oh tidak. Menjadi kesaksian, menjadi saksi itu artinya seluruh kehidupan kita yang original, yang sungguh-sungguh sejati, bukan kepura-puraan, bukan kemunafikan. Mari kita memahami yang pertama ini. Bersaksi bagi kemuliaan Kristus artinya mari kita menjadi saksi Kristus yang betul-betul personal, punya hubungan pribadi dengannya, tetapi juga yang sejati, bukan pura-pura, bukan kemunafikan. Nah, hal yang kedua, bersaksi bagi kemuliaan Kristus, ciri yang kedua adalah bersifat komunal, yang integral. Bahwa bersaksi bagi kemuliaan Kristus harus dirasakan pengaruhnya di tengah-tengah komunitas. Buat apa gereja-gereja keren, ya kan? Kegiatan pelayanannya keren, terus tidak ada pengaruh apa-apa ke dalam komunitas. Kan ada banyak begitu ya, gereja yang wah tapi anggota-anggota di dalamnya berantem gitu. Anggota di dalamnya saling pecah. Nah ini namanya gereja entertain, hanya mau nampil, hanya mau tampak, kelihatan keren. Nah itulah sebabnya Tuhan mau supaya apa? Mau menjadi saksi, maka sesungguhnya kita punya komunitas yang kuat, komunitas yang terintegral. Kalau kita memperhatikan lewat firman Tuhan ini,
Di dalam ayatnya yang ke 50, ya, kalau dikatakan Yesus membawa mereka keluar kota dan dia memberkati, ayat 51 dia sungguh berpisah dengan mereka. Ayat 52 mereka sujud menyembah, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita, dan bahkan di sini sangat bersukacita. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bersukacita dimaksud di sini adalah penuh pengharapan. Ya, kalau kita tahu kisah mereka ini sebelumnya, ya, punya masalahnya banyak. Mereka takut, mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami kebimbangan, ya, banyak hal. Tapi Tuhan sudah pulihkan selama 40 hari. Dia menampakkan diri. Dan ketika dia mau berpisah, memang ada sebuah kesedihan pasti. Tapi di sana ada janji, ada berkat, sehingga membuat rasul-rasul atau murid-murid pulang dengan sangat bersukacita. Artinya mereka punya pengharapan untuk mau hidup semakin erat, mau hidup kembali sebagai keluarga Allah untuk menanti janji Bapa. Tadinya mungkin mereka sedih karena ditinggal, apalagi mereka baru dipulihkan. Tapi setelah melihat dia naik ke sorga dan memberkati mereka, murid-murid kembali dengan sangat bersukacita. Dan sukacita pengharapan dan kebanggaan itu mereka wujudkan dalam bentuk apa? Bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Itulah sungguh-sungguh bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Kalau kita baca Kisah Rasul 1 ayat 13-14, di sanalah mereka bertekun bersehati dalam pengajaran rasul-rasul, dalam memecah roti, dalam doa bersama-sama. Ada komitmen yang sungguh yang mengokohkan persekutuan bersama. Harusnya begitu. Ya, jadi jangan kita lupakan dan tinggalkan persekutuan itu. Justru disitulah berkat Tuhan, justru disitulah kemuliaan Allah akan dinyatakan. Yang berikut dikatakan, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ayat 53. Persekutuan mereka juga berdampak kepada apa? Antusiasme dan konsistensi. Kesetiaan mereka apa? Beribadah di bait Allah dan mereka memuliakan Allah. Ini yang sungguh indah, ini yang sungguh luar biasa. Dipakai kata aineo, praise, atau doxazo, atau glorify, eulogeo, memberkati. Artinya mereka saling membangun dengan kata-kata positif, tidak menggosip, memotivasi untuk semakin hidup dalam iman, saling melengkapi. Itulah yang terjadi dalam persekutuan bersama. Jadi bersaksi bagi kemuliaan Kristus artinya itu boleh nyata nampak di tengah-tengah komunitas kita yang terintegral, yang sungguh-sungguh sehati, yang sungguh-sungguh kuat untuk bersama-sama saling menopang, saling membangun satu terhadap yang lain. Dan itulah gambaran kalau kita bisa lihat gereja mula-mula atau jemaat mula-mula. Bahkan di sana dikatakan bahwa Tuhan semakin hari semakin menambahkan jumlah orang-orang yang diselamatkan. Wah, puji Tuhan. Inilah bersaksi ciri yang kedua. Nah, ciri yang ketiga, bersaksi bagi kemuliaan Kristus artinya bersifat verbal yang evangelikal. Dikatakan bahwa subjek, sumber, dan pusat dari kesaksian hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus dan bukan diri kita, apalagi orang lain. Ya, itu yang harus diperhatikan dan ini harus diberitakan, harus diceritakan. Dan itu bukan tentang saya, itu bukan tentang orang lain, itu bukan tentang semua pencapaian kita, bukan, tetapi tentang Tuhan Yesus Kristus. Apa itu beritanya? Kalau kita baca ayat 44 sampai 48, intinya berita itu ada di ayat 46. 46 di sana katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Artinya itulah inti berita dari bersaksi kita. Bukan tentang kebanggaan-kebanggaan dan pencapaian kita, tapi inti berita atau Injil itu atau kesaksian itu adalah apa? Yesus sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dia telah mati dan dikuburkan, tetapi dia bangkit mengalahkan maut. Dia bangkit memberikan hari depan. Dia bangkit untuk membawa kita memiliki kepastian hidup yang
kekal, ya, bahwa di dalamnya ada hari esok, di dalamnya ada hari depan yang penuh pengharapan. Ya, itulah yang harus disampaikan sehingga orang yang susah, orang yang bimbang, orang yang kecewa, orang yang mungkin kehilangan pengharapan dihibur, dikuatkan karena ada berita Injil, berita keselamatan. Nah, saudara, itulah yang harus diberitakan. Kemudian apalagi yang diberitakan harus disampaikan. Di sana dikatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Artinya, pada akhir atau pada ujungnya, mari kita sungguh bawa setiap orang pada berita pertobatan, supaya mereka insaf, mereka sadar. Oleh Roh Kudus kita berdoa, kita terus menopang, mendoakan, dan kita terus sungguh-sungguh berupaya supaya setiap hati mereka boleh dijamah, dilawat, dicelikan oleh Tuhan. Dan itulah kesaksian yang hidup. Itulah arti kita bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Bukan untuk apa Bapak Ibu, ya? Bukan untuk memberitakan berita-berita yang enak didengar, ya, menyenangkan telinga, bukan. Ya, berkatlah, ya, bukan itu, bukan tidak boleh. Ya, tentang kesembuhan, kelimpahan, sukses dan sebagainya, boleh-boleh saja. Tapi bukan itulah inti berita. Inti berita adalah Yesus mati dan bangkit untuk kita. Maka itu harus sungguh-sungguh jelas dan sampaikan kepada supaya mereka bertobat. Ya. Dan untuk sampai kepada itu pasti ada dosa yang harus disingkapkan. Dan memang tidak mudah. Karena orang-orang atau jemaat-jemaat atau pendengar-pendengar tidak suka kalau disampaikan dosa. Pasti mereka akan marah. Tapi mari seperti Paulus dalam 1 Tesalonika 2 ayat 4-5. Firman Tuhan berkata, Paulus berkata dalam 1 Tesalonika 2 4-5. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, dan seterusnya. Jadi kalau Alkitab berkata dosa, sampaikan dosa. Alkitab berkata tentang bagaimana untuk taat dan sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, sampaikannya. Jangan kita memutar balikan. Nah, itulah sesungguhnya bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Maka kesimpulan dan aplikasi bagi kita, mari kita dalam merayakan dan memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga, hati dan pandangan kita janganlah seperti murid-murid selalu melihat ke atas. Sesungguhnya kita punya tugas. Mari kita melihat di sekeliling kita, ada banyak jiwa-jiwa yang sudah memuni dan siap dituai. Dan itu membutuhkan apa? Kesediaan kita, kerelaan kita untuk bersaksi, untuk pergi memberitakannya. Artinya, mari kita lakukan tugas panggilan kita. Yang utama, yang mulia, itulah menyaksikan dan sungguh memberitakan Tuhan Allah yang hidup. Dengan pertama, bersaksi, artinya secara personal, yang original, bukan yang palsu, bukan yang pura-pura, bukan karena beban dan terpaksa, tapi sungguh-sungguh kita melakukannya karena perjumpaanku dengan Tuhan dan karena sukacitaku untuk menceritakannya. Yang kedua, bersaksi dengan komunitas yang terintegral. Artinya bukan kita hidup sendiri-sendiri, bukan kita sungguh-sungguh berjalan dengan kepintaran kita, tetapi bersama-sama kita merasakan suka duka bersama, hidup saling menjaga, memperhatikan dan membangun dalam komunitas bersama. Termasuk di saat-saat ini, mari ya kita sambil bersama-sama ya berdoa untuk supaya jemaat semua, meskipun tidak di satu gereja, tidak bertemu bersama-sama, kita di rumah masing-masing, tapi hati kita menyatu, ya doa kita sungguh terangkat kepada Tuhan untuk menopang setiap saudara-saudara yang ada di rumah, yang sakit, yang lemah, yang berbeban berat. Kita rindu supaya itulah
yang menjadi satu komitmen bersama sebagai persekutuan di dalam Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Dan yang terakhir, bersaksi adalah mari kita menyaksikan dengan kita mengungkapkan, mengatakan, ya, memberitakan apa? Kristosentris, Yesus menjadi pusat dalam pemberitaan kita. Salib, pertobatan itu, kematian dan kebangkitan itu menjadi center, menjadi pusat dari berita itu. Tetapi juga apa? Bersifat transformatif, menyadarkan, merubah hati orang untuk bertobat. Itulah yang Tuhan mau. Jadi mari kita bersaksi. Bersaksi bagi kemuliaan Kristus dan bukan untuk kemuliaanku. Mari kedepankan Kristus, muliakan Kristus, maka itulah saksi Kristus yang memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh boleh diberkati lagi dengan kami merayakan hari kenaikan-Mu yang ke sorga. Kami kembali diingatkan tentang tugas tanggung jawab kami, supaya kami memberitakan, menyaksikan, memuliakan Tuhan, sambil Engkau sungguh-sungguh boleh menolong kami, menyertai kami selama kami di dunia, dalam rangka kami menanti kedatangan-Mu yang kedua. Kami siap untuk boleh disambut oleh Tuhan, dan kami boleh sungguh-sungguh didapati berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah lewat hidup kami banyak jiwa yang kami boleh persembahkan kepadamu. Berpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai respon akan firman Tuhan bersama dengan seluruh orang percaya gereja dalam segala abad, kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mengangkat pujian. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Biarlah kita memberi persembahan dengan syukur di hadapan Tuhan, bukan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Betapa kita tidak bersyukur, betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena pada kesempatan hari ini kami boleh memberikan persembahan. Kami berdoa biarlah Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan, berkenan Tuhan Engkau memberkati, memakainya, dan biarlah ini boleh sampai kepada setiap orang, bahkan setiap pelayanan, untuk memperlebar, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, di dalam dan melalui gereja Bokbukrus Kota Wisata. Kami serahkan semua jemaat Tuhan yang sudah memberi. Tuhan memberkati hidup mereka, usaha mereka, dan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga mau bersyafaat ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan bangsa negara kami kepadamu. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, khususnya Presiden, Wakil Presiden bersama Indonesia, Kabinet Indonesia Maju, bahkan lembaga-lembaga tinggi negara. Biarlah Tuhan terus menolong, memberkati
bahkan juga pemerintah daerah sampai ke RT RW di tengah-tengah menangani pandemi COVID-19 ini. Anugerahkan mereka hikmat bijaksana agar supaya ini semua dapat ditangani dengan baik. Tuhan menolong Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang memberkati sehingga virus ini boleh segera berhenti dan Indonesia boleh sungguh keluar dari wabah atau dari bencana COVID-19 ini. Tuhan, kami membutuhkan belas kasihan-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk para medis juga supaya Tuhan menolong, Tuhan memberikan mereka semangat, Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan dan perlindungan sehingga mereka juga bisa ditolong Tuhan untuk bisa menolong orang-orang yang mengalami atau menjadi korban daripada virus ini. Tuhan, berikan mereka sukacita damai sejahtera dan mereka boleh dimampukan Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan sehingga pasien ini juga semakin lama juga semakin dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Doa kami untuk semua keluarga yang ditinggalkan juga Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami sungguh berdoa dan menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk pekerjaan misi baik dalam negeri luar negeri secara khusus sesuai dengan tema pada hari kenaikan ini, bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Biarlah itu senantiasa Engkau anugerahkan bagi seluruh umat Tuhan di muka bumi ini untuk tidak melupakan panggilan yang mulia yang utama untuk memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan, doa kami untuk pendeta Charles keluarga di Kamboja supaya Tuhan menolong agar mereka juga diberi hikmat dan takut akan Tuhan. Karuniakan mereka semangat untuk boleh terus memberitakan Injil sehingga banyak jiwa-jiwa di Kamboja dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, penuhi dan cukupi segala kebutuhan keluarga kami ini bersama dengan tim pelayanan di sana. Tuhan, terima kasih. Kami sehati juga berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu, Popo Kris Kota Wisata. Tuhan menolong agar supaya pelayanan gereja-Mu senantiasa boleh terus berjalan dan berlangsung. Kau berikan hikmat bijaksana juga kepada hamba-hamba-Mu, baik gembala, pendeta, majelis, dan seluruh pengerja untuk dengan sehati dan setia melayani Tuhan. Di tengah situasi ini kami terus memberi yang terbaik sehingga jemaat boleh sungguh bertumbuh dan terus berbuah-buah di dalam hidup mereka memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Di tengah situasi ini juga Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan supaya mereka tetap semangat dan mereka juga terus hidup memuliakan Tuhan. Mereka yang sungguh mungkin kehilangan akan usaha pekerjaan oleh situasi ini, mari Tuhan juga yang menghibur dan menguatkan supaya mereka juga diberikan hikmat dan jalan keluar untuk boleh memiliki pekerjaan yang baru yang boleh dapat mencukupi dan menafkahi setiap kebutuhan mereka. Bahkan yang jemaat yang masih bekerja, Tuhan terus berikan semangat juga untuk terus melakukan yang terbaik di tengah-tengah situasi ini. Dan Tuhan memberkati mereka lebih luas dan lebih melimpah lagi Tuhan. Kami topang doakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau bersyukur ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur atas beberapa jemaat-Mu yang sudah Tuhan anugerahkan ulang tahun atau usia yang sungguh bertambah, baik itu pernikahan maupun kelahiran. Kami berdoa khusus Tuhan untuk keluarga kami, Bapak Sumarsono dan Ibu Sri Hartati yang berulang tahun pernikahan yang ke-52 tahun. Tuhan, ini adalah merupakan anugerah Tuhan, berkat Tuhan begitu melimpah bagi keluarga kami dengan seluruh keturunannya. Maka Tuhan yang terus mengaruniakan sukacita, kemesraan, kasih cinta dan damai sejahtera sehingga di masa tua bersama-sama mereka memenuhi segenap rancangan dan tujuan Tuhan. Dan mereka menjadi berkat dan teladan bagi seluruh kehidupan anak, cucu, mantu, dan keturunan mereka. Diberkatilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk keluarga yang kami kasihi, Bapak Tigor Tanjung dan Ibu Nia, yang sudah Tuhan anugerahkan lagi ulang tahun pernikahan yang ke-30 tahun. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa supaya Tuhan memberkati keluarga kami ini. Tuhan mengaruniakan sukacita damai sejahtera dalam kehidupan bersama untuk terus berkarya di tengah-tengah hidup ini untuk memenuhi segala tujuan Tuhan lewat segala tugas dan tanggung jawab yang ada. Tuhan memberkati dan Tuhan pakai mereka Tuhan untuk boleh seluas-luasnya menjadi berkat bagi banyak orang lewat setiap apapun yang Tuhan percayakan. Kami topang doakan untuk anak-anak semua
baik itu Kak Astrid Kristi maupun Ben Tanjung, supaya mereka tetap juga menjadi sukacita, menjadi kekuatan dan semangat di tengah-tengah situasi yang ada ini. Mereka sungguh-sungguh bersama-sama dalam memenuhi segenap rancangan dan tujuan Tuhan yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa di hari ini Tuhan juga boleh mengaruniakan ulang tahun atas kelahiran, atas usia yang bertambah bagi orang tua kami, Ibu Ida Apolia Simatupang, di mana Tuhan sudah mengaruniakan lagi 1 tahun usia dalam hidupnya. Tuhan, kami topang doakan supaya Tuhan memberkati Ibu Ida dalam segala kehidupan, mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Berikan terus hati yang semakin indah di dalam Tuhan, mengalami pengalaman ajaib bersama Tuhan. Berkati segala usaha, berkati segala pekerjaan, berkati segenap apapun yang hamba-Mu rindukan dan doakan. Tuhan buka jalan dan Tuhan anugerahkan damai sejahtera, kebahagiaan dalam kehidupan dan masa depan. Bersama dengan anak kekasih, bersama juga dengan seluruh keluarga besar. Doa kami Tuhan, berkati akan segala usaha pekerjaan, berkati juga kehidupan dalam mengiring dan melayani-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk anak kekasih kami, Hizkia Tua Badia Simatupang, yang juga hari ini berulang tahun. Tuhan berkati anak-Mu ini dengan usia yang bertambah, dia juga semakin hidup mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan sungguh Tuhan berkati akan masa depannya. Dia semakin sungguh-sungguh dipakai sejak masa muda, mengenal Engkau dan sungguh cinta akan Tuhan. Dan dia boleh berhasil dan memuliakan Tuhan. Berkati juga segala studinya maupun juga pergaulannya. Tuhan yang buka jalan dan Tuhan yang terus menolong, sehingga anak ini boleh sungguh menjadi berkat, dan Tuhanlah yang sungguh ditinggikan, diagungkan. Doa kami juga Tuhan menyerahkan untuk Dendra Jeremy Anfield Sormin yang juga berulang tahun tanggal 18 yang lalu. Tuhan juga menolong anak-Mu ini supaya dia tetap menjadi anak yang takut Tuhan dan sungguh hidup memuliakan Tuhan, bahkan berhasil di tengah kehidupan dan masa depannya. Tuhan pakailah semua keluarga, semua saudara-saudara kami yang sungguh Tuhan telah anugerahkan usia di minggu ini. Tuhan memberkati. Kami bersyukur ya Tuhan juga untuk beberapa ibu yang sudah Tuhan anugerahkan lagi kandungan. Kami bersyukur untuk Ibu Juliana Gultom bersama juga Ibu Siti Nurlela Lestari. Kami topang doakan bersama-sama Tuhan berkati supaya kandungan yang ada dikuduskan, dikuatkan dan diberkati Tuhan, sehingga anak di dalam kandungan ada dalam sehat, ada dalam berkat Tuhan, sehingga bertumbuh dalam anugerah-Mu, pada waktunya boleh lahir dengan keadaan yang diberkati dan sungguh dirahmati berkat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua kehidupan saudara-saudara kami dalam tangan Tuhan. Khususnya juga bersyukur untuk segala hal yang Tuhan boleh anugerahkan dalam kehidupan jemaat-Mu sampai hari ini. Tuhan, kami tetap berserah dan memohon supaya Tuhanlah yang terus ada menopang di tengah-tengah situasi ini. Kami tidak bisa tanpa Tuhan. Kami sungguh hanya berdoa memohon belas kasih Tuhan ada bagi seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Biarlah tetap hidup berpaut padamu, berlindung di dalam, dan hanya hidup bergantung bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk Bapak Ibu yang mengalami sakit ataupun yang dalam kelemahan tubuh. Khususnya doa kami untuk Opung Doli atau Opung Juan. Kami topang doakan Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan. Begitu juga dengan Opung Sahat Sirait maupun juga dengan Oma Lasut atau juga yang lain yang tidak bisa kami sebutkan. Tapi doa kami Tuhan, Engkaulah yang kiranya menyertai dan menolong mereka di tengah kelemahan mereka, supaya mereka sungguh-sungguh boleh semangat untuk menjalani ini semua bersama dengan Tuhan, melewatinya di dalam kekuatan Tuhan, dan oleh iman, oleh bilur-bilur mereka dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak kekasih kami yang berkebutuhan khusus, baik Ben Tanjung, Daniel Gunawan, SLB Kriakon. Tuhan juga menolong supaya mereka juga tetap semangat dengan situasi ini. Juga mereka sungguh Tuhan pakai untuk boleh terus berkarya, untuk terus menjadi berkat dimanapun dan apapun yang mereka kerjakan. Tuhan berkati, dan biarlah itu menjadi berkat
Nama-Mu dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berserah dalam tangan Tuhan untuk seluruh kehidupan gereja-gereja di dunia ini, supaya tetap terus mengabarkan Injil, memberitakan akan berita sukacita keselamatan itu kepada segala bangsa, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah kerinduan kami untuk memperingati dan merayakan hari kenaikan-Mu ke sorga. Biarlah kami terus bergandengan tangan untuk sungguh-sungguh menjadi gereja yang bersatu hati bersama-sama dalam memberitakan Injil-Mu Tuhan, sehingga banyak orang boleh mendengar Engkau dan nama-Mu sungguh dimuliakan, ditinggikan. Inilah sungguh doa kami bawa dan serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan Tuhanlah yang sungguh akan bekerja dan melakukan segala perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib di tengah-tengah hidup kami. Kami percayakan seluruh hidup kami sepanjang minggu depan dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mendengar dan menjawab sesuai kehendak-Mu. Kami alaskan doa ini dan akhiri dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari kenaikan Kristus ke sorga ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, bahwa Yesus bersama kita dalam segala kehidupan kita. Dialah yang berkuasa, namanya nama yang indah dan merdu. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Nanti Dia akan menyambutku dalam kerajaannya. Ku bersama-sama Tuhanku memerintah selamanya. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Yesus, 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 nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku, yang mengisi hidupku, yang mengisi hidupku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bagimu segala pujian dan syukur. Amin.
Ibadah kita telah selesai. Mari kita bersyukur dengan bersatu teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.